من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: وغير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. Masih dalam bab tayamum, kita udah pelajari bahwa sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ya, disebutkan dalam kitabnya. Pertama, tidak adanya air. Memang lokasinya nggak ada air. Dan kita udah menjelaskan bahwa kalau seandainya ada kemungkinan air di sekitarnya harus cari. Ada kemungkinan air ada, dia harus cari. Batasnya yang wajib adalah 150 meter keliling. Kalau seandainya dalam batas di bawah 4 kilo, dia yakin bukan memperkirakan, tapi yakin ada air, wajib dia tempuh. Tapi kalau cuman kira-kira doang nggak wajib, tayamum aja udah langsung. Begitu juga apa? Faqdul ma, udah nggak ada itu. Yang kedua, marad, sakit. Kalau dia sakit nggak bisa pakai air, maka boleh tayamum. Tapi sakitnya kategorinya udah kita jelaskan, ya, takut nyawa, takut kehilangan anggota tubuh, atau takut tambah lama sakitnya, atau tambah parah sakitnya, atau menimbulkan suatu belang dan sesuatu yang perubahan pada kulit, maka boleh dia tayamum. Adapun kalau cuman menggigil, kalau cuman kedinginan dikit, harus pakai air. Dingin banget gimana? Panasin, air panas, begitu. Ya. Taib. Juga kita sudah beritahukan bahwa orang yang sakit, kalau sakitnya di sebagian anggota tubuh, dia tetap harus menggunakan air. Kalau sakitnya cuma di tangan, maka dia tetap basuh air di anggota tubuh yang lainnya, dan caranya sudah kita jelaskan. Kemudian juga air itu mungkin ada tetapi dibutuhkan. Air ada tapi diperlukan untuk apa? Untuk minum. Ya, untuk minum. Kalau kita pakai airnya kita mati. Gimana? Pakai airnya butuh wudu wala tayamum. Misalnya mereka dalam perjalanan masih ke titik air masih 2 hari. Mereka bawa air banyak, beberapa girbah. Tapi kalau mereka pakai ini air untuk wudu, maka mereka nggak nyampe 2 hari, mereka udah kehabisan air, nggak bisa kehilangan nyawa. Oh, nggak mati semua, paling sebagian doang yang mati, tetap aja masih ada risiko. Nggak mati semua, tapi hewan yang mati tetap juga jangan. Kalau risikonya ada yang mati, maka tidak. Kecuali kalau golongan orang-orang yang tidak muhtaram. Maka kalau risikonya matinya dia yang mati, gak apa-apa deh pakai air aja, biar dia mati. Ya Allah, miskin, ada ghair muhtaram. Siapa nih orang? Nah, dia istitrad. Ini namanya istitrad, tambahan. Padahal nggak perlu dijelasin, nggak perlu disebut sama beliau juga nggak apa-apa, karena keadaan jarang seperti itu. Tapi beliau jelaskan, ada orang-orang kategorinya tidak muhtaram. Arti tidak muhtaram itu apa? Tidak dihormati sebagai manusia. Kalau tobat gimana? Enggak, bukan itu. Pembahasannya ini, kalau yang kategori manusianya ini, dia tidak muhtaram, artinya darahnya, nyawanya bisa dieksekusi, dibunuh karena kasusnya. Itu arti ghair muhtaram di sini. Jadi kalau seandainya ada salah satu dari yang tadi disebutkan, tab ilallah, alas taubat ilallah, muhtaram. Ya, enggak boleh. Walaupun kadang-kadang vonisnya tetap. Nanti kita sebutkan. Pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Hukumnya dalam syariat, orang yang meninggalkan sholat dosa besar.
hal yakfur tarikus shalah amdan, apakah kafir, keluar dari Islam orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Jawabannya di mazhab Syafi'i tidak. Selagi dia tidak mengingkari wajibnya sholat, tidak kafir. Tapi kalau seandainya meninggalkan sholat dan hal tersebut terlaporkan oleh hakim, dilaporkan fulan tarik sholat, ma yusalli, enggak sholat, dipanggil sama hakim, wajib istitabah. Fulan, kaif ente enggak sholat, kenapa? Oh, enggak wajib sholat. Ada, kalau ada di otaknya ada suatu syubhat, wajib dijelaskan oleh hakim atau orang-orang yang pandai untuk menjelaskan kepada dia kesalahpahaman yang dia punya. Enggak mau, tetap diberitahukan sholat wajib. Kalau enggak, syuf, pedang, bisa dipenggalin tuh kepala. Nah, enggak kebebasan, enggak. Kalau udah sampai hakim enggak, ini ada hukumannya. Kalau sampai kepada hakim. Tapi kalau urusan ini antara kita dengan orang, masyarakat, kita sama orang, punya teman atau apa, ya turkus salat, boleh kita bunuh? Astagfirullah, la yajuz. Nah, enggak boleh dibunuh. Boleh dinasehati, wajib dinasehati, nah. Tapi dibunuh enggak. Itu tugasnya hakim. Dan hakim juga ada syaratnya, bukan sembarangan. Oh, ini tarik sholat, sini panggil cepetan deh. Enak bener, kira mau bunuh-bunuhin orang. Enggak, maksudnya untuk taubat. Maksudnya biar sholat tidak dianggap remeh. Maksudnya gitu. Tapi kalau dibilang, yaudah, daripada dibunuh, anda mau sholat. Sholat dia. Tapi kata orang-orang, kata temannya, ini mah sholat takut dibunuh. Gimana? Tetap hakim gak ada urusan. Mau dia takut dibunuh, mau dia terpaksa, silakan sana pulang. Paham di sini? Jadi hukumnya aslinya adalah dibunuh, memang. Man taraka shalah faqtuluhu, kata Nabi SAW. Ini dibunuh hukumannya. Tapi hakim yang membunuh. Kalau dia terbukti dan kalau dia tidak mau taubat, suruh taubat sama hakim. Ente ninggalin sholat. Iya, taubat. Ya udah, anak mau sholat sekarang, mau sholat. Ya udah, tinggalin dia. Dilihat, oh sholat ya, kelas. Enggak usah dia apa-apain. Tapi besok lagi kayak gitu lagi, ya panggil lagi. Wah, kata terus-terusan juga begitu. Enggak boleh. Oh, ini 3 kali pokoknya kita penggal deh palanya. Enggak. Yustatab wa idza shalla khalas. Yutrak lis-shalah. Fahimtum? Jadi bukan sembarangan dibunuh, bukan. Kalau orang baca ini tarik salat, yuqtal, khalas. Apalagi baca di kitab Sulamut Taufik, khalas, yuqtaru tarik salat, wah khalas. Dicari bunuh aja. Kenapa? Kitab Anda ngaco bener ente. Ngaji dari mana ente? Belajar dari mana? Dari juz, enggak boleh ente bunuh orang. Ya. Taib, wazani al-muhsan. Begitu juga orang yang berzina dan statusnya muhsan. Tentunya ini yang terbukti atau mengaku bil iqrar atau bisyuhud. Zani al-muhsan, orang yang sudah pernah nikah. Zani itu orang berzina. Tentunya melakukan perbuatan perzinaan bukan dengan yang haram, udah jelas. Muhsan, arti muhsan orangnya sudah pernah menikah. Bukan statusnya menikah, tapi pernah menikah pun itu sudah jadi muhsan kalau dia melakukan zina. Waliyadzubillah. Ini kriterianya kalau ada orang berbuat zina kemudian dia mengaku kepada hakim. Hakim juga urusannya, bukan orang sembarangan. Ngaku bahwa dia berbuat zina. Gimana? Wajib bagi hakim untuk mengeksekusi dia. Karena hukumannya. Hukumannya apa? Hukumannya dirajam. Jadi dia dikubur sebagian badannya, lempari dengan batu sampai meninggal. Itu hukumannya. Jadi, hukumannya sangat berat, iya. Maka itu pembuktiannya juga sangat berat. Nggak bisa orang sembarangan mengatakan, oh ini fulan berzina nih. Kenapa? Karena dia berduaan di kamar. Nggak bisa. Saksinya harus 4. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 harus saksi. Kemudian saksi yang 4 ini harus melihat sendiri kejadiannya, bukan katanya. Saya melihat, semua saya bersaksi bahwa dia masuk kamar berduaan dengan perempuan. Kemudian dia keluar setelah sekian jam. 4-4-nya saksi begitu, cukup enggak? Nanti yang lihat nggak kejadiannya? Nggak lihat lah, kan ditutupin. Cambuk itu. Yang jadi saksi dicambuk. Kok dicambuk? Mereka jujur melihat dia masuk kamar.
nggak bisa ente nuduh zina kalau ente bilang seperti itu. Jadi berat, artinya pembuktiannya sangatlah berat. Kebanyakan dari mereka yang terkena atau terhukum adalah orang-orang yang mengaku. Adapun pembuktian itu jarang sekali, nggak bisa, susah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La hawla wa quwwata illa billah. La hawla wa quwwata illa billah. La hawla wa quwwata illa billah. اللهم رب هذه الدعوة ومسألتك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقام محمود الذي وعدته في لي الحمد لله. Naam, kata galu zani al-muhsan, orang yang melakukan perbuatan zina dan dia muhsan terbukti. Terus apa urusannya sama tayammum ini? Hah? Urusannya apa sama tayammum? Itu urusan orang zina, urusan orang tarik salah. Maksudnya kalau pas jalan berduaan, ini gambarannya nih, paling-paling gitu. Itu jalan berduaan sama orang. Orang ini berbuat zina dan dia terbukti secara hakim bahwa atau dia mengaku, jalan sama ente bareng. Pas jalan, air habis. Kalau dipakai airnya dia bakal mati. Ya kan? Ngomongin tentang tayamum kan? Apa ente tayamum aja biar atau biarin aja airnya buat dia hidup atau nggak usah ente pakai aja airnya buat wudu biar dia mati. Itu pembahasannya di situ sebenarnya. Makanya kejadiannya jarang kayak beginian. Ya biasanya yang begitu ya di penjara atau apa gitu kan. Taib wal murtad, begitu juga orang yang murtad. Yaitu apa orang yang murtad? Ya itu keluar dari Islam. Dia muslim, akhirnya keluar dari Islam, sengaja keluar dari Islam. Kalau dia dilaporkan kepada hakim, terlaporkan kepada hakim dan hakim melihat bahwa itu adalah perbuatan yang membuat gaduh kepada orang-orang, menyebabkan orang-orang bisa keluar dari Islam dan buat fitnah kepada Islam, maka bisa dieksekusi mati karena meninggalkan Islam. Nah, tapi yustatab, disuruh taubat juga. Suruh taubat, mungkin dia ada syubhat sesuatu, ada apa. Tapi kalau kita sekarang ini kalau melihat orang murtad gimana? Boleh dibunuh, haram. Doakan dia, mudah-mudahan ajak dia untuk masuk Islam lagi, kasih tahu dia, tanyakan dia apa sih sebabnya. Itu kenapa sih? Emang apa sih yang memberatkanmu dari Islam? Gitu. Apa yang kau tidak percayai dari Islam? Diajarkan, dikasih tahu. Udah, itu tugas kita. Bukan kita membunuh orang. Murtad nggak boleh dibunuh kalau di kita. Kitanya membunuh. Tapi kalau hakim terlaporkan, dipegang, dikasih taubat, dikasih tahu, nggak taubat, bisa dieksekusi. Ya. Wal kafirul harbi, begitu juga al kafir al harbi, orang kafir yang statusnya harbi, memerangi. Kafir nggak boleh dibunuh. Nah, kafir kan ada mu'amman, kayak sekarang kita hidup satu negara. Kita hidup dengan damai, kita hidup dengan kesepakatan, gak boleh dibunuh. Siapa harbi? Dia memerangi Islam.
dia membentuk suatu, entah itu negara, entah itu apa, entah itu qabilah atau suku, dia memerangi Islam. Hadza kafir harbi. Alas, bisa dibunuh. Bisa dibunuh juga. Wal kalbul agur, juga anjing yang kayak liar, bukan liar, kayak rabies gitu loh. Yang galak, yang gigitin orang. Agur namanya. Al kalbul agur, anjing yang suka gigit orang. Orang lewat pokoknya digigit sama dia. Ada yuktal, nggak apa-apa, karena ganggu. Tapi kalau anjingnya nggak ganggu siapa-siapa, jalan, khobar khair, nggak bilang apa-apa, nggak ganggu ente, nggak apa. Jangan dibunuh, biarin. Halo, ya biarin. Nggak boleh dibunuh, ya. Hakada kan. Tapi khilaf antara ulama. Amma ma la naf'a fihi wala darar. Ini anjing nggak bermanfaat, nggak ngasih darar. Gimana ini mau diapain nih? La lo la alaih, hakadha bas. Qala innahu ghair muhtaram fa yajuz qatluhu. Syekhul Islam yaqul yajuz qatluhu. Tapi Imam Ramli dan Ibnu Hajar bilang nggak boleh. Makhluk Allah khalluh. Nah, biarin aja dia hidup. Begitu juga hewan yang ketiga atau terakhir di sini adalah al-khinzir. Ya, al-khinzir. Hewan babi. Kalau babi nggak pakai agur, nggak pakai ghair agur, boleh dibunuh dah. Khinzir ghair muhtaram. Sebenarnya banyak ghair muhtaram, bukan khinzir aja. Al-fa'r ghair muhtaram. Wal hayyah ghair muhtaram. Ya, ada tikus. Terus ini ceritanya apa sih? Ya tadi tayamum. Makanya kan terlalu jauh gitu pembahasannya sebenarnya ini. Ya, di kitab-kitab lain nggak ada yang nyebutin kayak ginian nih. Di Mukhtasar Latif nggak nyebutin, yang lain nggak nyebutin. Beliau nyebutin aja dah, istitradan namanya ini ya, ngikuti pembahasan itu. Jadi sekarang kita tahu bahwa hal tersebut ini yang disebutkan oleh Imam Syekh Salim di sini dalam kitabnya, maksudnya adalah mereka ini tidak muhtaram. Jadi kalau ente punya air ya pakai aja airnya, nggak usah. Selain mereka, kuda, kambing, ini kambingnya bisa mati nih kalau pakai air. Jangan, udah apa biar minum aja. Jangan dipakai untuk wudu atau mandi misalnya. Kemudian beliau mengatakan faslun syurutut tayammum 'ashratun. Syarat-syaratnya tayamum ini ada 10. Ya, syarat tayamum. Yang pertama an yakuna bi turab, harus menggunakan turab. Turab artinya tanah yang ada debunya. Maka tidak sah kalau menggunakan pasir yang sangat halus, enggak ada debu sama sekali. Pasir doang. Nggak bisa. Tapi kalau pasir berdebu nggak apa-apa. Atau debu aja boleh. Ya, turab kan sebenarnya tanah, kalau tanah. Jadi kalau seandainya tembok situ ada debunya, bisa nggak pakai? Boleh. Berarti artinya adalah tanah yang ada debunya. Itu yang dimaksud turab. Wa an yakuna turabu tahiran, hendaknya tanah tersebut tahir, suci. Memang ada tanah yang najis? Ya ada. Tanahnya bekas kena kencing misalnya, udah kering, atau najis. Atau apa? Mutanajis bisa juga. Itu tadi itu mutanajis itu najis. Harus tahir, harus suci. Bisa disucikan, bisa kalau kena siraman air, yang lain suci. Secara umum tanah yang ada sekarang suci semua. Ya. Tapi misalnya ada pupuknya. Pupuknya pupuk hewan tuh, pupuk dari kambing, kan kotoran. Nah, itu najis. Enggak boleh dipakai buat tayamum. Terus wa an la yakuna musta'malan. Hendaknya tayamum turab tersebut tidaklah musta'mal. Pernah dipakai. Pernah dipakai untuk apa? Pernah dipakai untuk tayamum. Kayak gimana gambarannya? Misalkan ini ada tanah. Ini biar paham nih, kadang-kadang orang-orang nggak paham. Dia kira kalau yang di sini itu musta'mal. Nggak. Yang musta'mal itu yang pernah berada di anggota. Walaupun kalimat musta'mal di sini kita ada iskal kabir, tapi kalau udah iskal lil asatid bas antum ba'din. Kayak gitu deh ceritanya. Nih gimana nih tayamum, nih tanah. Kita tepuk. Kita pakai. Dah. Ini yang di sini nih. Ini musta'mal. Tapi yang di sini, ini kan juga pernah dipakai? Enggak. Limadha? Karena yang di sini enggak pernah mengangkat hadasnya ente. Paham? Musta'mal itu mustu'mila fi raf'i hadath.
Karena dipakai untuk rafa hadas. Itu di mana? Yang ada di sini. Atau dia setelah dipakai begini dia jatuh. Masya Allah, ente pakai lagi itu, mau pakai lagi itu yang jatuh-jatuhan. Nah, itu sedikit banget ya. Misalnya gitu, misalnya itu yang sisa jatuh dari wajah itu musta'mal. Yang menempel di wajah atau yang jatuh dari wajah itu musta'mal. Adapun yang ada di nampan atau ada di tanah itu enggak. Itu ente tepuk lagi, pakai deh ente gini. Jadi musta'mal yang ini? Enggak jadi musta'mal. Paham? Jadi kalau seandainya ada orang lagi sakit atau apa pakai nampannya, pakai tanah, ya nggak apa-apa, itu pakai terus buat tayamum. Ya, nggak ada musta'mal itu yang udah nempel di sini, udah pernah mengangkat hadasnya. Ya, dipakai begini, kan dipakai begini, nggak apa salah. Jadi yang di sini bisa dipakai lagi. Yang musta'mal itu tadi. Taib, ini musta'malnya yakuna musta'malan. Atau musta'mal juga bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Memang ada turab dipakai untuk menghilangkan najis? Kalau mughalladhah. Najis mughalladhah nanti dibahas. Apa najis mughalladhah? Najis yang berat, najis yang anjing dan khinzir, dia ada. Kan pakai salah satu siramannya dengan turab. Nah, turab yang pernah digunakan untuk menyirami najis mughalladhah itu turabnya musta'mal. Kayak nggak ada yang lain. Bisa pakai yang lain banyak. Ya, pembahasannya begitu. Kemudian wa an la yukhalitahu dagigun wa nahwuhu, hendaknya tidak tercampur dengan daging, dengan terigu, tepung dan sesuatu yang bukan turab, seperti apa? Seperti semen, seperti terigu, ya, dan yang lainnya. Enggak boleh tercampur. Harus memang benar-benar turab atau tanah yang ada debunya aja. Wa an yaqsidahu, hendaknya dia bertujuan untuk menggunakannya. Bukan tanahnya datang sendiri ke wajahnya. Masya Allah lagi naik motor atau lagi di atas truk. Itu tayamum. Kenapa? Ini debunya banyak banget. Silahkan dah, gini-gini aja. Gak bisa. Air bisa. Air bisa. Cur-curan air. Itu taharah, rafa'ul hadats al-asghar, wajah, habis itu tangan, habis itu kaki, boleh. Dia gak berendam. Boleh, nggak harus yaqsidahu, nggak harus bertujuan menggunakan air. Yang penting air nyampe dalam wudu. Kalau tayamum harus ente bertujuan menggunakan air tersebut, ente mengambilnya. Ya. Makanya bertujuan wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain, harus mengusap daripada wajah dan tangannya dengan 2 kali tepukan, minimal 2 kali tepukan. Mau 4, mau 5, mau 7 boleh, silahkan. Tepukan ini maksudnya apa? Tadi tepuk di bawah, ngambil. Ini namanya tepukan nih, 1. Kemudian ngambil lagi 2. Ini yang kedua. 2 kali kan tepuk. Boleh enggak kalau seandainya gini? Langsung. Kan masih banyak nih. Turapnya masih banyak. Langsung aja. Enggak bisa. Yang pertama oke, kalas, sah. Yang ini yang belum. Harus tepuk lagi, ambil. Tapi kalau dia numpuk ini, tepuk lagi gitu. Kayak orang lagi pakai apa? Make up ya. Lu kira make up apa mau tayamum? Begitu dia. Alas, berapa kali nempuk ini? 20 marrah. Boleh enggak? Boleh. Minimalnya jangan kurang dari 2. Enggak boleh 1 kali dengan untuk dua-duanya, enggak boleh. Tapi kalau lebih enggak apa-apa, tapi bagusnya jangan, udah 2 kali aja udah. Dan enggak bagus untuk diperbanyak. Turapnya itu jangan banyak-banyak, ngambil turap. Tayamum biar bersih bener-bener. Makruh ente berbuat sekarang. Bukan kayak gitu cara tayamum. Tayamum tepuk aja udah. Udah ambil kayak gitu. Emang kira apaan? Diambil tanahnya. Ngapain ente? Tayamum. Itu kan tayamum itu namanya. Itu namanya wudu pakai pasir. Baik. Banyak sidahu yamsah wajhahu wa yadayhi bidarbatain. 2 kali tepuk. Wa an yuzila najasata awwalan, harus menghilangkan najis dulu. Kalau dia ada najis nih di bajunya, di badannya, hilangkan dulu najisnya di badannya khususnya. Ya. Lakin ada khilaf Ibnu Hajar Ramli. Apakah harus bersihin najis dulu atau tidak? Yang penting ente sholat jangan pakai najis, jangan bawa najis. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qablah. Begitu juga ini khilaf antara Ibnu Hajar Ramli. Apakah harus mengetahui arah kiblat dulu baru tayamum atau tayamum dulu baru cari arah kiblat? Ya. Menurut Safinah
matanya harus cari kiblat dulu. Jangan tayamum dulu, tar dulu. Mana arah kiblat? Ke sana. Cari kompasnya atau apanya. Tahu, oh sana. Udah tahu baru dia tayamum, langsung dia sholat. Tapi kalau udah tahu, memang udah tahu di sini mihrab, cari lagi. Ngapain cari? Udah ada. Ya, itu udah ada. Ngapain dicari lagi? Baik, apalagi? Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Hendaknya tayamum harus setelah masuknya waktu. Enggak boleh sebelum masuk waktu. Belum duhur, tayamum dulu deh. Ntar abis ini sholat duhur langsung, enggak boleh. Nanti tayamum lagi nanti setelah masuk waktu. Wa an yatayammama likulli fardhin. Dan tayamum itu hendaknya bertayamum untuk setiap kali fardu. Jadi satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fardu. Tapi sunnah boleh. Misalnya dia sakit, dia mau pakai air, nggak ada air, tayamum. Sekarang sholat qobliyah dulu boleh. Habis itu sholat duhur, habis itu sholat ba'diyah duhur, boleh. Mau jamak, mau jamak tayamum dulu nanti. Sholat duhur, mau jamak, kelas tayamum mau. Sekali lagi harus tayamum lagi. Nggak bisa dengan satu tayamum untuk 2 kali fardu, nggak bisa. Entah itu jamak, entah itu dia megang wudu sampai asar misalnya, tetap harus tayamum lagi. Setiap fardu tayamum, begitu ya. Jadi syaratnya adalah wa an yatayammama li kulli fardin, setiap fardu. Adapun sunnah tidak. Wallahu taala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم